Halo guys, selamat pagi. So di video kali ini kita akan ngebahas materi yang sangat menarik sekali. Jadi kita akan membahas panduan mengatasi fase iklan yang bagus tapi tiba-tiba jelek, ya. Jadi kalau kalian nonton video ini berarti kalian udah merasakan manisnya Meta, kalian udah merasakan manisnya Facebook Ads, kalian udah merasakan manisnya Instagram Ads, lalu tiba-tiba entah kenapa iklan kalian jelek. Nah, ini apa yang harus dilakukan sebenarnya supaya iklan kalian bisa kayak dulu lagi gitu ya. Dan ini real case ya. Jadi sebenarnya gini teman, kalau kita iklan di Facebook, di Instagram itu memang ada fasenya. Jadi kalian nggak bisa tuh ngiklan berharap selalu bagus terus tanpa henti gitu ya. Itu impossible lah. Pasti ada kalanya kalian tuh harus ngotak-ngatik dashboard. Harus ngotak-ngatik dashboard tuh dalam artian bikin kampanye baru, ngetesting sesuatu yang baru, ibaratnya gitu ya. Karena bisa jadi ya itu masalahnya ada di mana gitu, apakah di konten apa di mana gitu kan. Kita bahas aja solusinya apa sehingga kalian habis nonton video ini dapatlah kira-kira gambarannya yang akan kalian lakuin setelah ini itu apa gitu ya. Jadi pahami dulu polanya ya, iklan yang bagus nggak akan tahan selamanya, selalu ada fasenya, itu udah rumusan pasti ya. Tapi setiap industri bisnis itu pasti beda-beda. Dalam artian gini, ada industri bisnis yang mungkin hitungannya hari itu udah jelek, jadi bagusnya literally sehari doang guys, itu ada. Besokannya itu harus kita ganti konten gitu ya. Ada juga jenis bisnis yang mungkin sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan masih bagus, sampai sebulan bagus, 2 bulan. Nah, ini emang jenis-jenis bisnis yang persaingannya nggak gitu ketat, kompetisinya nggak gitu ketat, biasanya bertahannya lama gitu. Atau jenis bisnis yang modelannya itu something new ya, something new itu misalnya contohnya paling gampang gini, ketika iklan itu berbondong-bondong banyak di mana-mana, iklan itu misalnya properti, misalnya tiba-tiba ada orang ya bisnisnya jasa bersihin toren misalnya, contoh ya, yang dimana jasa bersihin toren ini jarang gitu loh, orang iklanin ini tuh jarang. Nah, ini biasanya dia bertahannya lama gitu loh. Jadi pertama kompetisinya sedikit, yang kedua jenis bisnisnya itu something new di market, itu biasanya lebih lama. Jadi iklan itu yang teman-teman mesti pahamin, pasti ada fasenya. Jadi dia tuh ada fasenya. Jadi ibaratnya misalnya awal bagus 3-5 hari, atau mungkin kalian ngalamin udah sebulan, 3 bulan, atau mungkin kalian udah hitungan tahunan, itu udah sangat beruntung banget kalau kalian udah sampai tahunan bagus ya. Karena biasanya orang ya normal-normal ya sebulan, 3 bulan gitu. Ada juga yang hitungan seminggu habis itu drop, turun gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya di sini adalah refresh konten atau strategi. Dalam artian ketika kita ngalamin hal ini itu kita bisa refreshing daripada konten, angle-nya dipermainin lagi. Atau bisa juga di strategi ini bisa macam-macam ya. Bisa kita ganti marketing campaign kita, bisa kita otak-atik funneling kita misalnya, atau bahkan sampai levelnya ganti produknya gitu. Produk yang kemarin udah mulai usang nih, ganti produk, yuk benerin produk, bisa juga gitu ya. Jadi Meta, Facebook Ads itu seperti bahan bakar segar ya. Ketika materi iklan konten sudah dianggap usang atau sistem atau audiens, maka performanya turun. Jadi ada kemungkinan itu iklan kita nembaknya ke dia terus, dia lagi, tapi ada juga orang-orang baru sebenarnya. Tapi ketika itu terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah refreshing konten sebenarnya. Kita tembak promo misalnya, kita tembak sesuatu visual yang berbeda misalnya, angle yang berbeda, itu bisa flipping lagi nanti omsetnya. Gitu. Tapi nggak cuma di sini juga. Kalian juga kalau pernah dengar ada namanya custom audience. Kalian juga mesti gunain custom audience sih kalau menurut aku. Apalagi kalian udah iklan lama, karena takutnya kalian menjual sesuatu dan iklan kalian selalu ketembak orang yang udah punya produk kalian atau jasa kalian. Jadi iklannya ke dia lagi, iya. Orangnya udah punya, kamu mau jualin sampai budek juga orangnya gak bakal beli lagi. Orangnya udah punya, ngapain gue beli lagi kan gitu. Ya, maka itu perlu di-exclude namanya. Ya, perlu di-exclude. Jadi exclude itu ya kurang lebih sistem di mana kita mengcustom audience kita. Nah, terus data custom itu kita bilang Meta jangan lempar iklan ini ke dia. Nah, gitu ya. Studi kasusnya misalnya ya fase 1 3 hari pertama bagus nih ya kan, spend per hari 100.000, chat masuknya 25 chat per hari ya, closingnya 10 per hari, omsetnya 1 juta dari harga 100.000, omset lah intinya.
Hari keempat dan keenam mulai turun 100.000 ya kan, chatnya turun, closingnya turun, omsetnya juga turun gitu. Atau bahkan di hari-hari selanjutnya nggak ada WA atau ada WA tapi mulai sepi sekali dan aneh-aneh yang masuknya, ya kan. Jadi ketika teman-teman ngalamin hal ini, maka sebenarnya ya di sini nih, maka di sini kill or lanjut diemin 3-4 hari kalau masih mau mempertahankan. Jadi ketika dapat fase di mana iklannya bagus terus tiba-tiba kok aneh, kok beda, closingnya sulit, itu kalian boleh melakukan diemin dulu 3 hari atau diemin semingguan misalnya. Baru kalian eksekusi, kira-kira mau suntik mati dengan something new, akhirnya kita refreshing konten, atau mau langsung detik itu juga dimatiin. Idealnya adalah diemin dulu dari hari jeleknya ya. Misalkan hari jeleknya di hari ke-6 misalnya mulai turun, mulai beda, ya hari ke-10 lah baru eksekusi. Karena bisa jadi iklan itu dinamis guys. Jadi iklan itu ada fase di mana dia turun, drop down, nanti tiba-tiba dia naik lagi, bagus lagi gitu. Itu bisa akan ada kejadian kayak gitu. Oke. Nah, langkah yang harus dilakukan simple, jangan edit kampanye lama ya. Kenapa? Karena karena iklan tersebut mau kita shutdown. Jadi begitu ada satu campaign di iklan kalian, itu nggak usah diedit, biarin, shutdown aja, matiin, bikin kampanye baru apa yang mau kalian baruin. Konten misalnya, ya udah bikin kampanye baru. Supaya apa? Supaya ada historicalnya dah. Jadi ketika misalnya dia ternyata endingnya campaign baru bagus, bisa belajar, oh iya bener ya, setelah kita bikin kampanye baru jadi bagus ya dengan ganti konten. Jadi itu tuh sesimpel memang kayak gitu, tapi itu jadi pembelajaran buat kita pada saat bikin iklan. Kita jadi belajar, oh iya juga ya, di ini jadi bagus ya gitu. Ya, jadi buat kampanye baru dengan konten baru, ya ganti gaya kontennya. Bisa juga loh guys, misalnya kalian sebelumnya kontennya carousel diganti jadi video ganti testimoni atau ganti headline, itu juga bisa. Ya, bisa pakai format konten dari kampanye lama yang performanya bagus tapi modifikasi hook dan visual. Ini juga bisa di otak-atik. Intinya iklan udah lama jelek itu hal yang wajar ya. Jadi nggak usah takut, aduh kok iklan sih bagus ya, terus tiba-tiba jelek kenapa ya, nggak usah, emang kayak gitu fasenya. Ya, enak banget guys kalau iklan selamanya bagus gitu, enak banget. Enggak, pasti ada ganti-gantinya. Ya kayak kita aja lah, kita kan semua customer, kita semua kan pengguna Facebook, kita semua pengguna Instagram. Coba kalian disodorin iklan bertahun-tahun kontennya sama terus, ya nggak bakal beli ya kan. Gitu. Tapi ketika ada sentuhan-sentuhan emosi lainnya, konten-konten lainnya, testimoninya, konten lain-lain, orang jadi lama-lama tergugah juga buat klik dan akhirnya beli kan. Gitu. Ya, nah ini opsional ya kalau nomor 3 ya. Jadi bisa tes lokasi, bisa tes umur, atau bisa tes interest ataupun look like audience. Jadi selain kalian mengotak-atik di konten dengan kampanye baru, kalian juga boleh kontennya sama, kalian ganti lokasinya. Misalnya awalnya Jabodetabek, ganti Indonesia misalnya. Cuman kalau bisnisnya nggak bisa Indonesia ya jangan gitu. Ya ganti usia, umurnya, misalnya sebelumnya 2165 ganti 3050, 2540. Itu bisa mengubah siapa yang datang di tes. Jadi konsep yang mesti dipahami dalam permeta adsan ini itu banyakin testingnya, ya, banyakin testingnya. Gitu. Oke, so mungkin itu aja video kali ini. Semoga membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau pengen belajar lebih detail, aku akan ada seminar online 1 hari biasanya. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, itu praktek dari nol, dari pagi sampai sore. Jadi kalau kalian pengen belajar ngiklan lebih detail lagi, untuk mantepin lagi, untuk bisa tanya jawab sama aku, bisa join di seminar 1 hari bareng aku. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.